Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abinda Mirsi Zalika, NPM 2121020125. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari Bapak Herpin Yogi Pradikta, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya ingin menjelaskan tentang pendekatan filsafat hukum dari segi ilmu hukum dan ilmu sosial. 1. Ilmu filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya yang hanya mempelajari hukum secara khusus. Secara sederhana, yang dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum ini adalah ilmu yang mempelajari secara filosofis. Jadi, objek filosofis hukum secara objek filsafat hukum ini sendiri adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Yang kedua yaitu ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya sendiri. Yang ketiga, perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada umumnya merupakan suatu gejala yang normal dan berpengaruh dapat menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Perubahan-perubahan dalam masyarakat ini dapat berupa nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan sebagainya. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor intern, yaitu yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Contohnya, bertambah atau berkurang penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadi revolusi. Yang kedua, faktor eksternal atau ekstern, yaitu sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya, misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.